terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis, Saudara. Seperti janji kami di awal, kami akan ulas beban bunga utang Indonesia. Perlu saya ulang ya sekali lagi, Saudara. Bunga utangnya aja alias di luar pokok utang yang juga tentunya kian bertambah setiap tahunnya. Nah, bagaimana Indonesia bisa menghadapi resiko kenaikan bunga utang ke depannya? Apakah pajak akan dipungut di sana-sini termasuk juga pajak pangan, kemudian pajak pendidikan, pajak kesehatan, sampai juga kebijakan sunset policy yaitu tax amnesty. Nah, kami pagi hari ini sudah bergabung bersama dengan Bima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies Sellios. Selamat pagi, Mas Bima. Selamat pagi. Oke, Mas Bima, bunga utang tahun depan kan diprediksi angkanya ada di 417 triliun ya, naik 44 triliun rupiah. Mengapa penambahan beban utang ini harus kita waspadai? Ya, perlu diwaspadai karena beban belanja bunga utang yang meningkat. Ini di satu sisi yang harus diwaspadai adalah dengan apa kita membayarnya. Kalau dengan rupiah, itu masih bisa dicari pendanaan di dalam negeri. Salah satunya lewat penerimaan pajak. Tapi kalau sudah berkaitan dengan penerimaan yang sifatnya falas, jadi kita utang luar negeri, kita harus membayar dengan dolar juga. Nah, ini yang menjadikan resikonya bukan hanya pada APBN, tetapi resiko juga pada pelemahan nilai tukar rupiah. Ada indikatornya, misalkan salah satunya debt service ratio atau kemampuan membayar kewajiban utang dibandingkan dengan penerimaan negara itu terus menurun. Artinya apa? Artinya di 2015 masih 25%, itu saja sudah diingatkan oleh IMF karena di atas standar. Tahun 2020 itu sudah 54% DSR terhadap penerimaan negara. Nah, masalahnya adalah DSR ini kan berkaitan juga bagaimana negara mendorong sektor-sektor yang berkaitan dengan penerimaan falas atau penerimaan dalam bentuk mata uang asing. Nah, ini yang semakin tidak sinkron, sehingga makin menjadi beban bagi APBN. Kalau ini terus berlangsung, tidak menutup kemungkinan ya, Indonesia bisa mengalami krisis utang. Kalau 98 krisis utangnya dimulai dari sektor swasta, kalau di tahun 2021-2022, maka tingkat risiko utangnya justru bisa dimulai dari pemerintah maupun dari BUMN. Karena kita sudah melihat, ya, BUMN bermasalah juga ujungnya akan menjadi beban utang pemerintah juga. Salah satu ancaman yang bikin beban utang naik adalah tapering off Bank Sentral Amerika Serikat alias pengetatan kebijakan. Apalagi selain itu, karena juga tadi Mas Bima katakan utang kita kan bentuknya bukan rupiah ya, tapi dolar Amerika Serikat. Ya, sekarang kalau kita melihat ada kenaikan harga komoditas, itu juga bisa menjadi faktor risiko juga. Karena harga komoditas ini, khususnya minyak mentah, kita tidak se-happy tahun 1980. Atau kita pada waktu menjadi negara net eksportir minyak. Sekarang kita negara net importir minyak. Jadi ketika harga minyak mentah terus naik di atas 70, bahkan proyeksinya ada yang sampai $90 per barel, ini akan menjadi beban berat bagi subsidi di APBN. Subsidi BBM, subsidi tarif listrik, itunya nanti akan melebar dan ujungnya juga ditutup dengan apa? Ditutup dengan penerbitan utang baru yang lebih mahal bunganya. Jadi sudah ada tapering off, tapi dari sisi resiko eksternal harga komoditas itu juga dampaknya sangat buruk bagi kemampuan membayar utang sendiri. Oke. Kalau gitu apa risiko kenaikan bunga utang ini secara baik jangka pendek dan juga jangka panjang untuk Indonesia? Ya, satu, kalau beban bunga utangnya semakin meningkat, maka ruang fiskal kita atau ruang APBN untuk melakukan stimulus-stimulus perlindungan sosial, sekarang ledakan kasus COVID membutuhkan anggaran kesehatan yang tidak sedikit, nah itu makin kecil peluangnya, karena sudah dibebani oleh beban bunga utang. Yang kedua, ini adalah resiko crowding out effect. Jadi crowding out effect ini ketika pemerintah menerbitkan utang secara agresif, utang itu akan mengambil dana dari likuiditas masyarakat maupun investasi domestik. Jadi perebutan ini sehingga mengakibatkan bunga yang ditanggung oleh pelaku usaha itu juga akan semakin mahal. Nah, ini yang kita khawatirkan, ada resiko-resiko sampai kepada resiko moneter, salah satunya adalah pelemahan nilai tukar rupiah. Kalau risiko untuk cara untuk perampingan APBN bisa dipilih juga nggak? Atau nanti salah satu dampaknya adalah jangka panjang hal-hal kecil bisa aja dikenain pajak sama pemerintah untuk bisa menggenjot pemasukan? Iya, ini kan di dalam revisi ketentuan umum perpajakan yang kemarin disampaikan oleh Menteri Keuangan di DPR, ini kan terlihat bahwa niatan untuk melakukan perluasan PPN khususnya pada sembako, kemudian juga tarif PPN dinaikkan dari 10% sampai 12%, beberapa barang bahkan PPN-nya bisa lebih tinggi. Nah, ini artinya sudah ada implikasi dari beban bunga utang yang meningkat, rasio penerimaan pajaknya rendah sekali, pemerintah seakan
cepat-cepat bertindak untuk melakukan kebijakan yang disebut austerity. Austerity itu adalah kebijakan untuk mengetatkan anggaran dan mencari penerimaan pajak secara lebih tinggi. Nah, ini ujungnya yang dikenakan target adalah pengusaha masyarakat di dalam negeri. Ini yang salah satu kebijakan yang saya kira kurang pas ya dan terlalu terburu-buru. Sebenarnya kalau melihat potensi penerimaan pajak masih banyak yang bisa digali, salah satunya dari kepatuhan wajib pajak akap. Jadi bukan hanya sekedar kenaikan tarif PPh-nya, tapi juga tingkat kepatuhannya. Karena wajib pajak orang pribadi non-karyawan ini kepatuhannya relatif lebih kecil dibandingkan wajib pajak karyawan. Itu dulu sebenarnya dikejar, potensinya juga sudah banyak ya. Oke, kita balik lagi ke soal kurs rupiah terhadap dolar. Kalau misalnya kita hitung ya utang Indonesia di level berapa kurs rupiah terhadap dolar yang bisa bikin beban utang ini semakin berat nantinya, Mas Bima? Iya, ketika Bank Sentral Amerika Serikat mulai melakukan pengurangan stimulus moneternya, maka dikhawatirkan nilai tukar rupiahnya bisa melemah sampai 17.000, 18.000 per US dollar. Nah, pada titik itu pemerintah pastinya akan melakukan respon dengan menaikkan kupon surat utangnya. Dan ini akan menjadi beban tambahan yang mungkin 2 kali lipat lebih berat daripada kondisi saat ini. Jadi di kurs 17.000, 18.000 itu sudah menjadi lampu kuning bagi utang kita. Utangnya bukan hanya utangnya semakin bertambah tapi juga beban bunganya 417 triliun terhitung atau prediksinya di tahun 2022 nanti. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Bima Yudhistira di Kompas Bisnis pagi hari ini. Saya selalu Mas Bima. Terima kasih.